guys, kembali lagi di channel Mitologi, di mana kalian bisa nonton alur film secara ringkas di sini. Jangan lupa siapin gorengan sama teh anget dulu ya. Kali ini film yang bakal direview nggak kalah seru dah pokoknya. Oke, langsung saja mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dengan hubungan yang harmonis dan bahagia antara seorang tukang kayu bernama Geppetto dan anak laki-lakinya yang bernama Carlo. Carlo adalah seorang anak laki-laki yang periang dan taat kepada ayahnya. Semua warga di mana mereka tinggal juga sangat menghargai Geppetto yang dianggap sebagai pekerja yang teladan dan Carlo sebagai anak yang berbakti. Geppetto diminta untuk membuatkan salib dan patung Yesus untuk gereja lokal. Ia dan Carlo bekerja setiap hari. Geppetto menggunakan kayu pinus yang berkualitas bagus. Carlo menunjukkan bibit pinus yang sempurna kepada Geppetto, dan Geppetto pun memuji pilihan Carlo tersebut. Suatu hari, ada pesawat tempur milik pasukan udara Austro-Hungaria yang melewat di angkasa. Ini bisa dimaklumi karena Italia memang sedang dalam masa perang. Pesawat tersebut menjatuhkan bom hanya untuk mengurangi beban dan berat pesawat. Bom tersebut jatuh tepat di atas gereja. Geppetto tidak sempat menolong Carlo yang terkena ledakan di dalam gereja. Carlo tewas dengan tragis dan hanya menyisakan bibit pinus miliknya. That these planes were heading back. Target. Dengan begitu sedih, Geppetto menanam bibit tersebut di dekat makam Carlo. Ia tidak bisa melanjutkan hidup dengan normal. Geppetto mabuk-mabukan dan jarang bekerja. Salib Yesus yang belum selesai dikerjakan dan sudah rusak di satu bagian, sama sekali tidak dilanjutkannya. 20 tahun kemudian, Geppetto menebang pohon pinus di makam Carlo. Dalam keadaan mabuk, ia membawa potongan batang pohon itu untuk dijadikan boneka kayu sebagai lambang Carlo. Di saat yang sama, di dalam pohon tersebut tinggal seekor jangkrik bernama Sebastian Jack Cricket yang berkelana untuk menulis sebuah karya besar. Melihat kesedihan Geppetto, Sebastian memutuskan untuk menulis cerita itu di sini. Masih dalam keadaan mabuk, Geppetto membuat boneka kayu laki-laki dari kayu tersebut. Namun, pekerjaannya sama sekali belum sempurna. Geppetto tertidur sebelum benar-benar selesai mengerjakannya. Roh hutan datang dan hendak memberikan kehidupan kepada boneka kayu tersebut karena merasa iba kepada Geppetto yang tua dan kesepian. Ia menamainya Pinocchio dan menugaskannya Sebastian Jack Cricket untuk membimbingnya dengan janji mengabulkan apa saja keinginan Sebastian. Esok harinya, Geppetto ketakutan dan kesal dengan perilakunya yang liar dan tidak bisa diatur. Pinocchio juga mengacau di gereja dan membuat semua orang khawatir serta takut. Podesta, salah seorang pimpinan pasukan, memerintahkan Geppetto untuk mengirim Pinocchio ke sekolah. Dalam perjalanannya, Pinocchio dicegat oleh pemain sirkus yang bernama Count Volp dan monyetnya Spazzatura. Ia memujuk Pinocchio untuk urung belajar di sekolah dan lebih baik menjadi terkenal. Pinocchio yang polos menandatangani perjanjian dan Count Volp membawa Pinocchio ke sirkus mereka. Geppetto mencari-cari Pinocchio dan menemukan boneka laki-laki itu di tempat sirkus. Geppetto datang untuk mengambil kembali Pinocchio. Tetapi sebagai akibatnya, ini mengakibatkan konfrontasi antara Geppetto dan Volp yang berakhir dengan Pinocchio ditabrak truk secara fatal. Pinocchio wafat. Di akhirat, dia bertemu dengan saudara perempuan roh hutan, yaitu roh kematian. Roh kematian menjelaskan kepada Pinocchio bahwa boneka kayu tersebut abadi dan akan kembali hidup setelah jam pasir kosong. Roh kematian memperingatkannya bahwa semakin dia mati, semakin banyak waktu yang akan dia habiskan di akhirat. Setelah kembali ke alam fana, Pinocchio malah berdebat sengit dengan Geppetto. Pinocchio memutuskan untuk mendapatkan uang bagi Geppetto untuk tampil di sirkus serta untuk menghindari wajib militer menjadi angkatan darat kerajaan Italia selama Perang Dunia II oleh Podesta. Dalam upaya untuk mengembalikan dirinya sebagai bintang sirkus, Spazzatura si monyet yang cemburu mengungkapkan kepada Pinocchio bahwa Volp menipu dia. Uang dari keuntungan sirkus yang Volp janjikan sama sekali tidak dikirim ke ayahnya. Mendengar ini,
Volpe dengan kejam memukuli Spazzatura. Pinocchio yang melihat tindakan sewenang-wenang Volpe ini kesal dan membela Spazzatura. Volpe mengancam Pinocchio dengan mengatakan bahwa Pinocchio tidak akan bisa apa-apa tanpa Volpe. Geppetto yang menyesal telah bertengkar dengan Pinocchio pergi mencarinya menyeberangi lautan bersama Sebastian. Malang, di tengah laut, kapal mereka dimakan seekor ikan paus. Mereka masih hidup di dalam perut sang ikan dan berharap masih dapat bertemu dengan Pinocchio. I do. Akhirnya, Benito Mussolini, pemimpin Italia, datang untuk menikmati pertunjukan sirkus Volpe. Pinocchio yang bersekutu dengan Spazzatura untuk mengacaukan pertunjukan. Untuk menyabotase Volpe, Pinocchio mengolok-olok Benito Mussolini dengan sebuah lagu plesetan berisi kata-kata ejekan di pertunjukan tersebut. Benito Mussolini memerintahkan agar Pinocchio dieksekusi dan sirkus dibakar. Pinocchio kembali ke akhirat dan dihidupkan kembali. Setelah sadar, Pinocchio mendapati dirinya dibawa oleh pedesta ke kamp pelatihan militer, tempat anak laki-laki lain dilatih untuk berperang. Pinocchio diharapkan dapat menjadi seorang prajurit sempurna yang tidak dapat mati. Pinocchio berteman dengan putra podesta yang bernama Candlewick. Dahulu Candlewick tidak menyukai Pinocchio. Namun sesungguhnya ia hanya takut mengecewakan ayahnya yang berharap memiliki putra yang kuat dan berani. Setelah pertandingan lama antara dua tim yang dipimpin oleh Pinocchio dan Candlewick berakhir seri, Podesta memerintahkan Candlewick untuk menembak Pinocchio. Candlewick menolak dan akhirnya menentang ayahnya. Podesta marah dan menendang Candlewick. Di saat yang sama, kamp pelatihan kemudian dibom oleh pesawat sekutu sehingga membunuh Podesta. Sementara itu, Candlewick dan anak laki-laki lainnya melarikan diri. No! I will not let you do that! Pinocchio tak diduga ditangkap oleh Volpe yang masih hidup. Volpe mengikat Pinocchio dan mencoba membakarnya sampai mati, sebagai balas dendam karena telah menghancurkan karirnya. Spazzatura menyelamatkan Pinocchio, mengakibatkan Volpe jatuh dari tebing tepi pantai, sehingga mati bersama Pinocchio. Seperti biasa, Pinocchio hidup kembali. Tersesat dan terombang-ambing di laut, Pinocchio dan Spazzatura ditelan oleh paus raksasa. Di dalam perut monster itu, Pinocchio dan Spazzatura menemukan Geppetto dan Sebastian yang juga tertelan saat mencari Pinocchio. Berkat ide Sebastian, Pinocchio berbohong untuk membuat hidungnya tumbuh menjadi cabang besar. Cabang ini digunakan sebagai jembatan yang mengarah keluar dari lubang sembur monster itu. Paus tersebut bersin, sehingga Geppetto, Pinocchio, Sebastian, dan Zappatura keluar. Mereka mencoba melarikan diri saat monster itu mencoba memakan mereka lagi. Pinocchio mengorbankan dirinya dengan meledakkan ranjau laut di dalam monster itu, sehingga membunuh mereka berdua. Setelah bertemu roh kematian lagi kembali, Pinocchio meminta untuk dikirim kembali lebih cepat untuk menyelamatkan Geppetto yang tenggelam. Namun aturannya tidak bisa dilawan. Pinocchio harus menunggu jam pasir habis baru ia bisa kembali hidup. Kecuali Pinocchio memecahkan jam pasir. Tindakan tersebut akan membuat dia menjadi makhluk fana yang dapat mati seperti manusia. Pinocchio mengiyakannya. Ia kembali hidup dan menyelamatkan Geppetto, ayahnya yang tenggelam. Mereka sampai ke sebuah pulau, tetapi Pinocchio tewas. Roh hutan muncul di depan Geppetto yang berduka. Sebastian menggunakan kesempatannya untuk memohon sebuah permintaan apapun seperti yang dijanjikan roh hutan kepadanya dahulu. Sebastian meminta roh hutan untuk menghidupkan kembali Pinocchio. Pinocchio kembali ke rumah bersama ayahnya. Sebastian dan Spazzatura hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Pinocchio hidup lebih lama dari Geppetto, Sebastian, dan Spazzatura. Pinocchio meninggalkan tempat tinggalnya dan memutuskan untuk berkeliling dunia, meninggalkan makam semua sosok yang dicintainya tersebut. Sekian guys review dari saya. Terima kasih.